tujuan daripada Permata ya yang intinya di Permata itu adalah silaturahmi gitu, karena ya Permata sebagai wahana untuk saling bertatap muka dan silaturahmi antar mahasiswa asal Purwakarta gitu, yang di Bandung, yang di Jakarta, Cirebon, Karawang, dan daerah-daerah lain pun masih ada, tapi ya belum kita koordinir. Itulah ya fungsinya organisasi daerah gitu. Halo, balik lagi di channel YouTube Hadi Al-Bulaki. Pada ngobrol-ngobrol kali ini saya akan merefleksikan hari lahir Permata yang ke-28 ya? Betul. Yang ke-28 bersama Ketua Pengurus Besar Permata yang mana sudah berkibar di masyarakat selama 28 tahun ya. Gimana Kang Bader kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat. Kang Hadi gimana? Alhamdulillah seperti yang Kang Badar lihat lah. Nah, sebelum saya ngobrol-ngobrol panjang, pengen tahu dulu lebih nyaman dipanggil Tum Bader atau Tum Ilga? Bader aja. Bader aja. Sapaan akrab itu mah. Kalau Ilga panggilan dari orang tua. Jadi kita panggil aja Tum Badar ya. Nah, Tum Badar ini di Permata ya. Masuk Permata itu sejak tahun berapa gitu? Di Permata masuk tahun 2014 pas awal masuk kuliah di UIN gitu. Di UIN. Terus masuk ke kepengurusan? Masuk di keanggotaan dulu di Permata Bandung gitu, karena kuliah di Bandung 2015 masuk pengurus sampai 2016, 2017 jadi ketua cabang Permata Bandung. Sekretaris cabang. Setelah sekretaris jadi ketua Bandung. Stop dulu 6 bulan gitu, setengah tahun. Lalu di PB gitu, di pusat lah kalau di Purwakarta yang menaungi 5 cabang berarti Bandung, Karawang, Purwakarta sendiri, terus Cirebon dan Jakarta. 5. Luar biasa sekali, sudah memiliki 5 cabang di kabupaten yang luar Jawa Barat juga ada gitu. Ada ya, baru di DKI Jakarta. Nah, Tum Badar ini jadi ketua PB Permata itu sejak tahun berapa? Tahun 2019 dilantik tahun 2020, karena 2019 terpilih di akhir tahun di bulan November, dilantik pada bulan Februari 2020. Setelah Februari 2020 Corona Maret langsung riweuh organisasi. Berubah kan, jadi ngerubah pola gitu. Program, terus pelaksanaan kaderisasi sampai ke pelaksanaan program-program dan lain sebagainya gitu. Menarik maksudnya ketika organisasi dihadapkan dengan datangnya wabah Covid ini, apa yang pertama kali Kang Badar lakukan atau program apa yang langsung dilaksanakan oleh PB Permata gitu? Kebetulan pas setelah pelantikan gitu, terus ada raker masih belum ada pengumuman COVID gitu ya di Indonesia. Pas masuk di bulan Maret kita mau melaksanain program, tapi sudah ada pemberitahuan bahwa di Indonesia sudah ada yang terpapar COVID, sampai ke Purwakarta juga terdampak gitu. Program yang pertama kami lakukan ya, karena Permata identiknya dengan agenda sosial gitu, sosial kemasyarakatan. Ya jadi banyak pola-pola yang biasa kita lakukan, seperti pengadvokasian kepada masyarakat yang kurang mampu gitu, seperti yang rumah rusak, sampai ke masyarakat yang
sakit tapi tidak punya biaya Akses, gitu, ya. akses kepada rumah sakit, sampai ya kita antar-antar gitu, sampai ada di Sukatani ya kita bantu ya, meskipun kita tidak punya modal banyak gitu, Betul tapi sekali. ya itikad kita dari mahasiswa, makanya dari Permata ya membantu gimana pun yang kita bisa bantu ya dibantu gitu. Kalau misalkan kita tidak punya uang ya berarti Kita punya akses. kita punya akses lah Relasi gitu. ya. Ya bukan relasi sih, tapi ya relasi ya kita minim gitu. Karena kita tidak punya kedekatan dan juga tidak punya kerabat di pemerintahan. Tapi ya kita berikhtiar lah, karena ya itu tugas, sebetulnya ya tugas mahasiswa juga yang harus mendampingi dan juga ya melakukan kontrol dan lain sebagainya. Karena dalam hal pelaksanaan agenda sosial kemasyarakatan gitu ya, baik dari persoalan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, itu adalah tugas daripada pemerintah gitu. Oh, iya. Dan ya mahasiswa sebagai jembatan gitu untuk masyarakat bisa terpenuhi segala haknya gitu. Bahasanya ini apa, sebagai lidah. Nah, Lidah masyarakat. penyambung kalau menurut orang lain mah gitu. Ya sebetulnya tapi berat gitu. Berat, karena kita juga dikatakan masih kebingungan dan penuh keterbatasan ya banyak ya. Ya, tuh. Tapi ya itu karena kita anak muda pertama mungkin, terus kedua memiliki takdir yang baik untuk thalabul ilmi, sehingga ya kita mau tidak mau memiliki tanggung jawab sosial itu. Iya. Nah, di Permata sendiri terlebih fokus dan program yang paling diunggulkan itu apa? Ya itu tadi ya sebetulnya banyak ya, menurut ya tujuan daripada Permata ya, yang intinya di Permata itu adalah silaturahmi gitu. Karena ya Permata sebagai wahana untuk saling bertatap muka dan silaturahmi antar mahasiswa asal Purwakarta gitu, yang di Bandung, yang di Jakarta, Cirebon, Karawang, dan daerah-daerah lain pun masih ada, tapi ya belum kita koordinir. Itulah ya fungsinya organisasi daerah gitu. Hematnya sih menjadi wadah, hematnya sih seperti itu. Dan ya setelah dikumpulkan, setelah silaturahmi, ya berdiskusi, karena kita dari berbagai latar belakang keilmuan, ada yang di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum dan lain sebagainya. Ya itulah keunggulan ya di Permata gitu, karena dari berbagai latar belakang keilmuan tersebut, bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi dan juga bisa diaplikasikan ilmunya ke masyarakat Purwakarta gitu. Intinya ya Permata ini adalah wadah buat teman-teman yang ada di luar daerah, terus yang ada di dalam daerah juga, buat bareng-bareng nih bahwa kita itu punya tanggung jawab yang besar untuk mungkin menjadi tadi ya penyambung lidah masyarakat kah, atau membantu masyarakat, atau sebagai kontrol sosialnya pemerintah nih di masyarakat. Secara kerja, secara pembangunan dan lain sebagainya. Pengawal lah ya, pengawal kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya. Dan banyak banget manfaat ketika teman-teman masuk ke dalam sebuah wadah yang memang itu terfokuskan mengenai atau menyangkut tentang kampung halaman. Bisa jadi itu adalah sebuah sarana untuk teman-teman mengungkapkan rasa cinta kepada Purwakarta ya. Pada daerah. Daerah. Jadi ya mah sekolah hungkul di luar gitu ya. Balik sekolah di luar teh kudu kontribusi oge ke Purwakarta. Ya. Lebih gitu. Ya betul seperti itu, tapi ini jadi dilematis juga sebetulnya buat kita ya di pengurus dan juga anggota, karena ya rata-rata sih orang yang berkuliah itu, apalagi keluar kotanya, ke Bandung atau Jakarta, kan sudah banyak yang berpikiran bahwa kuliah itu senang gitu. Betul. Karena melihat di TV dan lain sebagainya. Ya padahal ya ketika sudah masuk kuliah dan juga masuk Permata, jadi kalah riet gitu maksudnya. Tugasnya jadi nambahan, bukan sekedar kita mengenyam pendidikan gitu, bukan kita sekedar belajar, tapi kita dituntut untuk bisa langsung diaplikasikan dan juga
ya bisa terasakan lah oleh masyarakat dan juga ya tentunya kepada pemerintah gitu sebagai agen kontrol gitu ya, agen kontrol kepada pemerintah dan lain sebagainya. Tapi ya itu menjadi suatu kewajiban lah menurut kita gitu, karena ya meskipun kita masih belajar gitu, tapi tidak ada salahnya kita langsung mengaplikasikan juga, karena kita terus didorong untuk mencintai daerah gitu. Kita berlatar belakang yang sama gitu ya. Asal orang Purwakarta gitu, misalkan kuliah ke Bandung atau ke daerah manapun. Ya kita orang Purwakarta dan kita harus tahu bahwa Purwakarta itu sebetulnya seperti apa dari skala kedaerahan gitu. Itu kadang mahasiswa rata-rata tidak tahu gitu. Makanya ya selain kita berkolaborasi dalam hal pemikiran dan juga keilmuan, ya tentunya yang terlebih dari Permata itu menggali potensi atau menggali keilmuan tentang kedaerahannya gitu, atau primordialisme lah gitu. Karena kan ya Purwakarta juga sebetulnya belum banyak yang saya tahu gitu, bahwa Purwakarta kebudayaannya seperti apa, Purwakarta dalam tata bahasanya itu seperti apa. Apalagi ya zaman kita, zaman era digital dan juga zaman teknologi pesat lah ya. Jadi kumanya transformasi dalam hal pengetahuan kepada budaya itu sangat kurang gitu. Karena kan ya kita dididik beda dari orang tua yang dulu gitunya. Orang tua yang dulu mah nya dididik nate khususnya untuk nya di kampung halamannya gitu. Sehingga mengurangi nilai-nilai budayaan gitu ya. Jadi ya kita mah tertinggal gitu, makanya ya Permata hadir ya salah satunya untuk kita membedah ya Purwakarta itu seperti apa gitu, dan kebudayaannya itu seperti apa, meskipun ya kita juga masih belajar dan juga kita harus menyesuaikan zaman juga kan. Betul. Kita dibenturkan dengan ya tadi yang sudah disebutkan, benturan dengan era teknologi, benturannya postmodern dan lain sebagainya. Makanya kita terus berpikir dan juga tentunya kita harus bertindak seperti apa gitu untuk Purwakarta gitu. Karena ya kita lihat Purwakarta hari ini ya kalau dibilang bagus, maju ya emang secara pembangunan, tapi ya itu kan pembangunan fisiknya, pembangunan infrastruktur, tapi ya suprastrukturnya kan kita tidak tahu. Dan banyak data yang menyebutkan bahwa IPM, indeks pembangunan manusia di Purwakarta masih minim, indeks pembangunan pemuda di Purwakarta bahkan masih tertinggal di Jawa Barat gitu. Makanya ya kehadiran, dan alhamdulillah sekarang udah muncul Kopel sebagai wahana untuk mengekspresikan diri dari bidang kreativitas itu ya. Komunitas yang sangat bagus. Menurut saya ini harus digodok dan juga harus dibanyakan komunitas-komunitas seperti ini, dan harusnya juga pemerintah harus bisa memfasilitasi. Karena kan sebetulnya indeks pembangunan mental dan kreativitas yang ada di anak muda itu mungkin belum teraba atau tidak terfokuskan oleh pemerintah, sehingga ya tidak terjamah juga oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Walaupun sebetulnya banyak loh anak muda Purwakarta yang katakanlah konsen di bidang film, terus filmnya udah ke luar negeri. Ada anak desain yang punya jobnya dengan orang Amerika, orang Arab dan sebagainya, banyak gitu. Tapi toh kenapa mungkin ada juga miskomunikasi atau sekat yang ada di anak muda dengan kepemerintahan mungkin ya. Ya mungkin itu skip dan lain sebagainya. Nah, merefleksikan hari ulang tahun Permata. Pandangan mengenai Permata menurut Kang Badar itu, Permata itu
di dalam kehidupan Kang Badar itu seperti apa? Ya kalau menurut saya sih Permata sebagai apa ya? Kalau misalkan diekspresikan menurut saya pribadi takut menjadi salah paham. Tapi ya yang saya rasakan ya Permata sebagai wadah yang sangat luar biasa gitu. Terkhusus untuk pengembangan diri pribadi saya gitu. Dan juga semoga sudah terbukti dan semoga bisa terasakan juga oleh teman-teman yang lain, anggota-anggota yang lain bahwa ya Permata menjadi fasilitas untuk pengembangan diri. Ya menurut semboyan Permata lah merekatkan ukhuwah, ya menjalin silaturahmi gitu. Dan juga mengembangkan potensi gitu. Meskipun ya pengembangan potensi ini sangat banyak ya. Dari bidang kreativitas yang mungkin hari ini Permata ya belum sampai seperti Kopel lah gitu. Karena kita bukan fokus di dalam hal situ saja gitu. Tapi banyak hal lah yang kita garap gitu ya. Dari bidang sosial dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan Permata ke depan bisa lebih dewasa lagi dan juga bisa dirasakan khususnya oleh kader-kader Permata dan juga umumnya untuk masyarakat Purwakarta gitu. Ya karena memang ketika kita fokus dengan apa yang ada atau apa yang hidup dalam isi Purwakarta ini, itu banyak dari mulai kebudayaan, dari mulai pembangunan sebagai berbagai macamnya, terus dari mulai ekonominya, pariwisata dan lain sebagainya. Dan itu harus menjadi fokusan mungkin yang tidak bisa semua garap ya. Tentunya Permata juga butuh kolaborasi dong dengan berbagai pihak dan dukungan dari berbagai pihak juga di dalam tubuh Permata nih. Saya juga merasakan betapa bedanya keorganisasian atau roda organisasi, roda komunitas, kegiatannya baik secara mental, baik secara pemikiran ketika COVID ini masuk gitu. Yang paling kerasa itu apanya nih? Kerasa dampaknya. Dampaknya ya. Dalam berorganisasi gitu. Ya dampaknya mah ya seperti yang semua rasakan lah. Dari pelaksanaan kegiatan mungkinnya perizinan dan lain sebagainya sulit lah ya. Ya dipersulit lah karena ya memang kita juga tidak bisa memaksakan. Ya karena sekali. Ya kita juga ada rasa takut gitu dan juga kita harus waspada karena ya kita tidak mau ada kader yang terpapar gitu. Mudah-mudahan semuanya sehat dan juga dari komunitas-komunitas yang lain bisa tetap sehat gitu. Dan juga banyaklah dampak-dampak ya yang terasakan gitu. Kayak keaktifan anggota. Keaktifan anggota juga sama. Ya meskipun kita skalanya skala daerah, karena kampus-kampus libur dan kita fokus semuanya ada di rumah gitu. Tapi ya ada di daerah pun tidak menjamin bahwa kader itu ya bisa aktif juga. Karena kan benturannya kalau misalkan orang atau mahasiswa asal Purwakarta yang kuliah di Cirebon atau Jakarta dan lain sebagainya ketika pulang ke Purwakarta itu benturannya ada juga gitu. Benturannya dengan misalkan kegiatan di rumah jadi tidak bisa stay di organisasi gitu kan dan lain sebagainya lah. Yaitu ya mungkin sudah jadi seleksi alam di semua wadah gitu ya, di organisasi maupun komunitas. Tapi ya kita juga tidak memaksakan harus semuanya aktif secara pasif gitu. Tapi ya banyak ruang sebetulnya kan di dalam hal kumpulan kita bisa online gitu dan sebagainya. Dan ya silaturahmi tidak ada alasan lah, tidak ada alasan untuk kita tidak bersilaturahmi gitu. Dan ya dampak yang terasakan oleh kita sih sebetulnya dampak positif gitu ya. Kedatangan virus yang tidak terduga-duga ini. Ya kita bisa memulai atau berinovasi yang lebih gitu. Karena kan COVID datang ini tidak direncanakan. Dan kita harus berubah sikap dan juga harus berubah secara keseharian gitu ya. Ya kedatangan teknologi khususnya gitu yang sudah ada di depan mata gitu. Dan alhamdulillah ini menjadi
ruang dan cabukan khusus untuk kita semuanya gitu. Baik di dalam pengembangan teknologi khusus di dalam internal gitu, ataupun ya di eksternal gitu ya. Dan saya yakin eksternal di luar keorganisasian mungkin di kuliah sudah menerapkan itu kan. Tapi ya di Permata juga mencoba kita memunculkan inovasi-inovasi seperti bikin sistem dan lain sebagainya, karena ya kita juga ada mahasiswa yang jurusannya jurusan teknik gitu ya, komputer dan lain sebagainya, tim IT lah. Ya kita coba diberdayakan gitu. Kita lagi bikin nih Kang Adi, minta doa dan restunya gitu. Kita lagi bikin aplikasi sistem namanya tuh Sidakep. Kita copy paste lah. Kita terinspirasi dari program-program pemerintah, mungkin dari Jawa Barat misalkannya, banyaklah sistem-sistem yang namanya tuh aneh tapi dikenal mudah oleh masyarakat gitu, dan bisa dipakai secara terus menerus itu. Kita ada namanya Sidakep, sistem data dan informasi kader Permata namanya gitu. Di situ ya karena kita belum ada sistem database yang lebih dalam gitu, masih kene kuno lah gitu, makanya masih kene surat menyurat, karena kan di dalam surat mah namanya kertas itu aya nu leungit, terus aya nu kaduru, aya anu kuroko. Tapi ya mudah-mudahan adanya ini, dan juga mungkin akan launching beberapa bulan ke depan. Ini menjadi terobosan dan juga bisa terasakan khususnya oleh kader-kader Permata gitu, karena selain di dalam hal pendataan alumni sampai ke kader yang baru gitu, dan juga di situ nanti ada informasi gitu, sistem data dan informasi kan, informasi kegiatan, informasi yang lain-lainnya lah, hal yang menyangkut dengan Permata gitu. Kedaerahan lah ya. Dan ini menjadi inovasi baru karena mungkin berkah si Covid dia berkah. Ya ternyata ya benar gitu, dan saya yakini bahwa ya Covid ini memang dibalik daripada Covid ini ya seperti itulah merenanya. Hikmahnya karena ya sekarang juga banyak bermunculan aplikasi-aplikasi yang baru, marketplace yang baru, dan kita harus hadir sebetulnya di sana, pemuda-pemuda itu, karena untuk menunjang kedepannya gitu. Karena kita juga sering mengkaji bahwa mahasiswa itu identik dengan atau minat pekerjaannya itu dengan PNS. Betul. Minat pekerjaannya itu dengan misalkan di perusahaan-perusahaan. Tapi kita kaji lagi bahwa di era sekarang ya pekerjaan yang seperti itu seharusnya sudah jangan diminati gitu. Betul. Karena kan ya kita setiap tahun banyak lulusannya, banyak lulusan sarjana gitu. Tapi yang khususnya di Purwakarta saja pada tahun 2021 saya dapat kabar Purwakarta cuma menerima sekitar 400-an PNS-nya. Tapi kan di Permata saja misalkan yang di Bandung, yang saya tahu lulusan sarjana itu yang satu tahun di wisuda itu hampir 1.000 teh, maksudnya teh mencakup Unpad, ITB dan lain sebagainya gitu. Kan eta teh karek sadaerah gitu. Apalagi kan di daerah-daerah yang lain khusus itu yang asal orang Purwakarta. Makanya kita menanamkan kepada kader-kader Permata bahwa ya kita jangan tergantung kepada pekerjaannya yang bikin sulit kepada diri kita sendiri gitu. Makanya kita didorong untuk bagaimana caranya supaya kader bisa berinovasi, kader bisa maksudnya teh fleksibel dengan zaman. Ya banyak ruang lah gitu, pengembangan teknologi maksudnya teh terbagi di dalam
beberapa bidang gitu, bidang pertanian, industri kreatif dan lain sebagainya. Ya makanya ya sebetulnya bukan di dalam Permata Hungkulnya, maksudnya saya yakin dari semua organisasi dan juga komunitas yang lain juga sudah menerapkan. Mungkin ya ini bisa menjadi terobosan baru juga bahwa kita yang asal daerahnya Purwakarta bisa untuk menjawab semua tantangan itu. Betul. Kita tidak mau jadi beban daerah gitu, apalagi beban dari pemerintah gitu. Makanya kita ya khususnya di Permata ya mandiri gitu, tidak tergantung kepada pemerintah. Maksudnya kan ada istilah ekonomi baru ya, ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Jadi lebih ke Lebih ke bagaimana kita bisa memberdayakan potensi, skill, mungkin kalau katakan di dalam organisasi kader kita, kalau secara potensi ya diri kita gitu. Untuk melek lagi bahwa pertanian juga bisa loh bertani di pekarangan dan lain sebagainya. Apalagi kalau nyari-nyari duit secara digital itu sekarang udah banyak kayak Aris. nyalongan di TikTok kedinya. Mending snack video. Nanam saham bagus. Ya tidak ada salahnya lah mencoba lah gitu. Mudah-mudahan kan kita tidak tahu Aris 10 ke depan jadi bos trader sukses, traderman Purwakarta, miliarder. Amin. Nanti bisa memfasilitasi dan mendukung Tumbader menjadi Bupati Purwakarta. Amin. Jauh. Makanya doakan Aris ya. Ya hidup saling mendoakan, saling mensupport. Nah, pandangan mengenai Purwakarta hari ini, menurut Tumbader bagaimana? Kalau dilihat secara kasat mata atau pembangunan itu bagus ya. Nah, yang kurang atau yang menurut Tumbader ini masukan nih buat pemerintah daerah itu seperti apa? Ya banyak sih sebetulnya, tapi kita sasar saja dari bidang kepemudaan. Maksudnya dari usia muda saja. Ya Purwakarta tentunya tidak terarahkan sebetulnya gitu, tidak terarahkan dalam hal pemberdayaan gitu. Ya bisa terasakan sendirilah oleh Permata sendiri gitu, yang mendominasi kaum muda gitunya. Dan jelas mahasiswa Purwakarta. Yang jelas mahasiswa Purwakarta. Dan kita tidak ada arahan sebetulnya gitu, arahan yang jelas maksudnya. Ya meskipun adalah dari diaspora kita selalu komunikasi dan lain sebagainya. Tapi ya kita juga kebingungan kalau misalkan kita mengadakan kegiatan, kadang benturannya dengan kalau pembiayaan mah itu sudah jelas. Ya kadang minimalnya tempat kan harus disediakan. Betul. Dan juga tempat itu harus terbuka lebar gitu. Betul sekali. Makanya ya Purwakarta ini menurut saya bakal terus ada di angka bawah gitu. Dalam hal kepemudaan, indeks pembangunan pemudanya gitu, karena ruang untuk berekspresinya juga tidak ada gitu. Ya bagaimana caranya supaya kita bisa mendobrak itu, ya salah satunya ya pemerintah harus bisa memfasilitasi lah gitu, minimalnya memfasilitasi, kalau tidak dengan biaya ya dengan tempat gitu. Karena kan banyak lah yang saya tahu di Purwakarta itu banyak banget aula. Banyak aula dan juga taman yang sebetulnya bisa dimanfaatkan gitu ya. Misalkan dengan event ataukah dengan program sosial dan lain sebagainya. Betul. Ya makanya Purwakarta dibilang sepi ya sepi gitu. Dibilang rame ya rame oleh siapa gitu. Daya gitu masyarakatnya. Tapi mudah-mudahan ya dengan kekuatan kemandirian dari setiap organisasi gitu ya, dan saya yakin dari setiap organisasi di Purwakarta pasti memperjuangkan masyarakat Purwakartanya. Tapi dan mudah-mudahan ya pemerintah juga melek dan juga mendengar apa perkataan kita dan banyaklah
Nah, sebagai anak muda yang berdaya bersama-sama, mungkin Tung Bader memiliki pesan atau ajakan buat anak muda secara umum agar bagaimana nih gitu. Kumanya. Ya intinya mah ya kita harus tetap belajar gitu. Belajar kan bukan hanya di sekolah gitu ya. Yang saya rasakan juga belajar yang paling terasakan itu ya di luar sekolah, karena di sekolah cuma berapa jam belajar kan, sisanya ya itu adalah pilihan mau main-main ataukah mau ikut bermain gitu, ikut bermain di organisasi gitunya. Ada organisasi, ada komunitas, itu semuanya wadah-wadah tersebut ya sangat baik gitu. Mudah-mudahan Purwakarta menjadi unggul karena banyak wadah gitu. Betul. Karena kan indeks daripada kenaikan IPP itu ya salah satunya dengan keaktifan dari berbagai organisasi gitu ya. Ya sekarang ada ya Permata kalau misalkan dari bidang kemahasiswaan, dan juga banyaklah organisasi kemahasiswaan yang lain, dan juga banyak komunitas-komunitas yang lain itu ya sengaja dibentuk, saya yakin sengaja dibentuk wadah-wadah tersebut ya untuk pengembangan gitu, pengembangan diri daripada masyarakat Purwakarta, khususnya di pemuda gitu. Betul. Sangat dibutuhkan oleh kita sebagai pelaku dari organisasi. Dan juga ya kita sangat butuh orang-orang yang ya sebetulnya bukan hanya pintar gitu, tapi yang bisa loyal dan juga militan terhadap organisasinya dan ikut belajar bersama dan berjuang bersama gitu. Karena kan ya kita juga harus balance gitu antara pemikiran dan perbuatannya gitu. Ada kan ya kita banyak menemukan karakter-karakter pemuda, ya. karakter mahasiswa gitu. Tapi ya itu tidak menjadi sebuah halangan atau sebuah hambatan ya, karena tugas kita mewadahi semuanya gitu, mewadahi semua mahasiswa Purwakarta. Ya ini adalah sebuah bentuk pendewasaan juga untuk kita gitu, karena ya sebuah pengalaman yang baik itu ketika kita dibenturkan gitunya. Terbentur. Bubuk. Aya nu bubuk, aya anu. Nah, eta mah ada prosesnya. Aya anu langsung terbentuk, aya anu terus bubuk, eta mah nasibna bubuk. Jika rangginang. Nah, pada intinya mah kita selaku pelaku organisasi, pegiat sosial lingkungan selalu menunggu pemerintah untuk datang dan mengajak kolaborasi lahnya, istilah nama. Dan sebetulnya banyak anak-anak muda atau komunitas atau organisasi yang siap mendukung program pemerintah. Dengan tanda kutip mungkin ada beberapa hal yang disepakati atau apa gitu, dan itu juga membangun indeks pembangunan sumber daya manusia yang ada di Purwakarta, baik itu SDM-nya, baik itu sumber daya alamnya. Itu mungkin Kang Bader. Cap, nuhun Kang Hadi. Terima kasih sudah memberikan pencerahan. Mudah-mudahan Kang Bader selalu sehat. Amin. Kang Hadi juga amin. Selalu sehat dan juga selalu tumbuh subur. Aduh. Mungkin cukup sekian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.